Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Salisa Haiba. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal AIK 2 nomor 1A, 1B, dan 2A. Jawaban untuk yang nomor 1. Pengertian ibadah yang sesuai dengan putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cetakan 3 halaman 276, bahwa ibadah diartikan bertakorup, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diperintahkan ataupun yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, serta berikan contohnya. Ibadah mahdhoh adalah ibadah khusus, hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat ritual atau peribadahan. Ibadah mahdhoh merupakan manifestasi dari rukun Islam yang kelima. Adapun contoh-contohnya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan bersuci dari hadas besar maupun kecil. Kemudian ibadah ghairu mahdhoh adalah mencakup semua perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan secara ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contohnya seperti iktikaf, wakaf, kurban, sedekah, akikah, dan lain sebagainya. Quran Surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini saya akan menjelaskan arti dari surat An-Nahl ayat 97 dalam perspektif sosial. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai lebih tinggi dari apa yang mereka kerjakan. Nama saya Aulia Rahmasah Putri dengan NIM 202011110025. Di sini saya akan menjawab nomor 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sebagaimana terjemahan pada surat tersebut yang menjelaskan bahwa berbuat baik adalah kewajiban setiap manusia. Jika amal baik yang mereka kerjakan disertai keimanan, maka mereka layak mendapatkan hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik. Dalam penafsiran Al-Mawardi, ia menyebutkan dalam tafsirannya Al-Nukat wa Al-Wuyun bahwa kehidupan yang baik memiliki sejumlah penafsiran, salah satunya yaitu kesehatan dan kecukupan. Kesehatan dan kecukupan merupakan dua hal yang diinginkan setiap manusia. Selanjutnya nomor 3A, yaitu menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Kedudukan sholat dalam agama Islam merupakan ibadah yang menempati posisi penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun. Sholat sebagai tiang agama
serta amal yang paling pertama dihisab. Nomor 3B. Makna spiritual sholat adalah seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian terciptanya rasa aman, tenang, damai, sejuk, dan lapang dada. Sebagaimana yang telah dilukiskan Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Filosofi sholat. Ibadah sholat secara umum terdiri dari 3 aspek, yaitu ritus, verbal, dan eksistensi. Aspek ritus sholat meliputi rukun-rukun sholat, sedangkan aspek verbal berarti sholat merupakan media komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sedangkan aspek eksistensi berarti sholat merupakan garis pemisah antara keimanan dan kekufuran, suatu yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Al-Quran menganggap bahwa meninggalkan sholat termasuk sifat yang tersesat dan menyimpang sebagaimana telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Mursalat ayat 48. Sholat tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat, tetapi gerakan sholat paling proporsional baik untuk anatomi tubuh manusia. Gerakan sholat memberikan dampak yang baik pada kesehatan tubuh. Gerakan sholat yang pertama yaitu gerakan takbiratul ihram, yaitu posisi berdiri tegap lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya akan oksigen dan menjadi lancar. Selanjutnya yaitu ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan ke depan sehingga kedua tangan bertumbuh pada lutut. Posisi ini menjaga fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal yaitu bangun dari ruku. Dalam posisi i'tidal, organ-organ pencernaan mengalami pemijatan dengan kelonggaran secara bergantian, sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. Selanjutnya yaitu sujud. Sujud yaitu meletakkan kepala, dahi, ujung hidung menyentuh lantai. Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Selanjutnya yaitu tahiyat awal. Memiliki manfaat yang menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha. Dan yang terakhir yaitu tahiyat akhir, di mana posisi telapak kaki pada tahiyat akhir menyebabkan seluruh otot tungkai meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan NIM 20201110009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4A, 4B, 5, dan 5A. Pertanyaan 4A. Bacalah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaan nomor 4B. Buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa baik secara filosofis maupun secara medis atau kesehatan. Hikmah ibadah puasa secara filosofis. Yang pertama, yakni mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa diwajibkan kepada seluruh umat Islam setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Yang kedua, menjadi orang yang bertakwa, yakni untuk menjadi sarana mempersiapkan diri bagi setiap umat Islam menjadi individu yang bertakwa. Yang ketiga, menahan hawa nafsu, yakni seluruh umat diwajibkan untuk menahan segala jenis hawa nafsu dalam melakukan ibadah puasa. Yang keempat, melatih keimanan,
yakni dengan berpuasa, kita diuji dalam hal-hal yang berbau nafsu. Kamu diuji sampai manakah keimanan dan ketaatan kamu. Yang kelima, untuk kesehatan, di mana puasa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang keenam, merasakan perasaan lapar. Jadi kita tahu bagaimana perasaan orang lain yang berpuasa tanpa di hari puasa. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah secara kesehatan. Yang pertama, memperbaiki kondisi medis. Memperbaiki kondisi radang sendi, radang usus besar, dan penyakit kulit. Yang kedua, menyehatkan jantung. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpuasa memiliki resiko yang lebih rendah dalam penyakit jantung daripada orang yang tidak berpuasa. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit kanker. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Yang kelima, membantu mengontrol gula darah. Puasa dalam waktu tertentu dapat menurunkan kadar gula darah. Yang keenam, membantu mengurangi peradangan. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan otak. Dapat melindungi kesehatan otak dan meningkatkan pembentukan sel saraf. Yang kedelapan, meningkatkan program pertumbuhan. Pertanyaan nomor 5A. Jelaskan makna filosofis wukuf di Arafah dan hikmahnya bagi umat Islam. Wukuf di Arafah berarti berhenti sejenak di padang Arafah. Dalam makna bahasa ini dapat kita peroleh hikmah bahwa wukuf di Arafah sebenarnya adalah suatu usaha di mana secara fisik tubuh kita berhenti di padang Arafah. Lalu jiwa spiritual kita pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Arafah ini memberikan rasa dan menyadarkan mereka akan yaumul mahsyar. Dan ketika itu manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dikerjakan di padang Arafah itu. Manusia akan disadarkan betapa kecilnya dirinya di mata Allah, bahwa manusia itu sama sederajat di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih, memuji, berdoa, dan sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Madan, nomor NIM 202011111002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang B dan C. Tahap pertama adalah, di tahap pertama ini untuk jamaah haji akan terbang menuju Madinah setelah menempuh perjalanan selama 9 atau sampai 10 jam penerbangan. Jamaah akan landing atau mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Setibanya di Madinah, jamaah akan menetap selama 8 hari untuk melakukan sholat urbin 40 waktu di Masjid Nabawi. Usai melakukan arbin, jamaah menuju Mekah dengan mengambil miqat di Zulhulaifah atau lebih dikenal dengan Bir Ali. Nah, tahap kedua ini setibanya di Mekah, jamaah melaksanakan tawaf, sa'i, umroh di Masjid Haram. Seperti kita ketahui, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran bagi jamaah laki-laki. Saat tawaf, pundak kanan ihram terbuka. Putaran tawaf dimulai dari garis aswad, ditandai dengan garis atau lampu hijau, dengan beristilam atau boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau daerah. Setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dilanjutkan dengan sa'i dari Syafa ke Marwah dengan membaca niat di Bukit Syafa menghadap Ka'bah. Bagi jamaah laki-laki, lari kecil-kecil di Baitul Wadi ditandai dengan lampu hijau. Setelah tawaf, melakukan tahallul umroh pun selesai. Usai umroh, jamaah akan bermukim di Mekah hingga tanggal 8 Dzulhijjah untuk berhaji. Tahap 3, 4, dan 5. Setelah 8 Dzulhijjah, umumnya jamaah di Mekah menggunakan pakaian ihram menuju Arafah untuk melakukan wukuf di padang Arafah pada 9 Dzulhijjah, kemudian malamnya langsung ke Muzdalifah dan dilanjutkan ke Mina. Tahap 6, tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah mulai menuju Mina untuk melakukan lontar jumroh Aqobah. Meski pemerintah Saudi telah membangun tempat lempar jumroh 3 tingkat, sebanyak melempar jumroh dilakukan pada pagi atau dini hari, sebab kondisi jamaah padat dan berdesak-desakan. Tahap ke-7, sebagai jamaah berangkat Mekah
untuk tawaf, ifadah, dan sa'i 10 Dzulhijjah sore sampai malam di Masjid Haram. Jamaah kembali mabit atau menginap di Mina hingga 12 sampai 13 Dzulhijjah. Tahap 8 adalah sebagian jamaah kembali ke Mina dan lempar 3 jumroh pada 11 dan 12 Dzulhijjah. Lempar jumroh, ulu, wusta, dan aqobah pada 11 Dzulhijjah. Tahap 9, sebagai jamaah melakukan tawaf pada tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah pada 12 Dzulhijjah. Tawaf wada ini dilakukan tanpa sa'i sebab kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian haji. Selanjutnya, jamaah bersiap kembali untuk kembali terbang ke tanah air. Haji mabrur adalah haji yang makbul atau diterima dan diberi balasan berupa albir yang berarti kebaikan atau pahala. Nah, haji mabrur adalah haji yang diterima dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibadah hajinya yang telah dilakukan dengan baik dan benar serta dengan bekal yang halal, suci, dan bersih. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.